kadang saya sendiri juga nggak tahu kalau Pak Kumis yang anu itu kadang-kadang juga nggak ada niat gitu loh. Iya. Dia nggak tahu dari dalam aja yang pengen ngasih. amal gitu ya Pak ya. Ya bisa lah. Mungkin kalau diungkapkan kata-kata mungkin malah biasa. Tapi memang sering Pak kalau ngasih lainnya. Ya insya Allah lah mungkin. Kalau semisal nih Pak, kami ada beberapa fakta beritanya juga ada. Ini kan di kerja sendiri di Jember itu sudah sudah ada peraturannya gitu Pak, larangan dan sanksi untuk seseorang yang memberikan uang apa membantu buat menulis. Peraturannya itu ada sendiri. Dan ini juga ada fakta-fakta di modus-modus penipuan yang berkedok sebagai pengemis, sebagai gelandangan, serta ini di Jember sendiri sangat banyak, Iya. sangat banyak. Selain itu ada juga pengemis yang tadi yang di bawah ini maaf juga nenek-nenek juga ternyata terbukti mengantongi jutaan rupiah. Berarti kan ini memberikan arti bahwa pengemis itu bukan berarti orangnya tidak mampu, karena mungkin bisa jadi mindsetnya mereka lebih baik meminta-minta selagi ada yang tetap mau ngasih gitu. Memang pemerintah kesulitan Pak untuk menangani pengemis apalagi di Jember, karena ketika sudah dimasukkan ke pembinaan mereka kembali lagi karena alasan ada yang ngasih. Ketika sudah tidak ada yang mengasih, ya insya Allah tidak akan ada pengemis. Mereka tetap di jalan karena masih ada yang ngasih. Gimana Pak pendapatnya? Satu gini deh, namanya ini kan bagian dari kehidupan. Jadi artinya itulah. Mungkin kalau saya kan anu ya memahami apapun karena mungkin beda pemahaman. Ya. Kalau yang saya pahami ini ya memang karakter orang itu masing-masing macam-macam. Iya. Makanya saya kalau memberi itu istilahnya memang dari dalam, artinya memang orang itu memang benar-benar itu hawanya apanya sekedar dia ini kok terasa kan. Ya mungkin masing orang-orang beda-beda ya, itu kan namanya dari dalam itu kan Feelingnya dari sana sendiri. ini kan beda-beda. Tapi kalau saya juga pernah mangkel juga dengan orang penipuan yang sampai datang di rumah, ada yang apa ya dengan modus-modus sampai itu saya juga mangkel. Makanya saya kadang-kadang mainnya ya pakai itu aja sebagai ini jadi atau tidak dia dari situ. Karena memang ini macam-macam. Tapi kalau kita bicara secara memang sebenarnya itu harusnya ada pembinaan secara pembinaan. Saya selama ini nggak tahu pembinaan yang dimaksud Dian itu seperti apa. Ya. Tapi kan sebenarnya bisa kok. Karena apa ya? Ya mungkin ada orang-orang yang memang benar-benar apa ya fokus konsisten untuk membina itu dan diarahkan mungkin ada ini dan itu sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Gitu. Jadi artinya memang meminta itu kan nggak boleh, kalau bisa lebih baik kita memberi, itu kan konsepnya di sana. Ya sekarang ini memang kalau kita padukan apalagi kita yang beragama, orang mau utang atau mau minta itu sebenarnya sudah utang aja sebenarnya kalau sampai pada posisi kita benar-benar nggak punya, bahkan yang kita utang kalau menurut Islam itu ya benarnya ya utang itu memang dalam artian kita memang untuk makan itu. Makan itu baru kita, kalau hanya untuk itu sebenarnya kita belum, cuma kita itu kan budaya kita masih belum sampai ke sana. Ya apalagi sampai saya pikir ya sudah lah, ini bagian dari proses ya, mungkin kita itu masih belum tahu, belum ketemu formulanya. Awalnya dengan kerja ini bagus, saya juga dukung karena kayak di jalan-jalan apalagi yang itu juga risikonya besar, dia sampai tabrak dan aturan itu bagus, cuma mungkin perlu diimbangi dengan praktek dari bagaimana mencari solusi yang benar-benar real dia bisa dapat, karena mungkin dipandang itu lebih enak gitu ya. Iya. Terlihat nyata ya. Apa sih dari pemerintah? Tapi sebelumnya Bapak tahu masalah peraturan ini? Ya tahu kan sering disosialisasikan di jalan-jalan yang di dalam. Karena
Pak, dari pemerintah Jember sendiri itu biasanya hanya mendidik mereka Satpol PP, setelah itu dimasukkan di kelompok satu bulan. Setelah itu mereka dibina. Memang upaya dari pemerintah dirasa belum cukup, Mas ya. belum cukup, sangat belum cukup. Karena mereka kembali ke lapangan juga tetap meminta-minta. Jadi harapan kami ya memang para masyarakat juga mampu membantu pemerintah dengan tidak memberi uang, karena dengan memberi uang bukan menjadikan mereka untuk tidak lagi di jalanan, tapi ketika kita selama masih memberi akan menjadikan mereka tetap di jalanan gitu. Biar mereka ini sudah ada penanganannya, pemerintah yang menangani, mengadakan ya memang fungsi tugas kita ini Pak, kita mau ngasih tahu ke sana masyarakat itu ini loh ngomong ini gitu, Pak. Saya tuh pernah ya, saya mau mobil sama teman di blok di lampu merah itu juga sama Pak karena jalan Pak naik mobil dia mau kemana Banyuwangi, saya sampai ke Silo tidak apa-apa, akhirnya sampai Silo dia ntar ngomong maunya kamu kemana, mau kamu gabung ya mau Pak, udah nanti habis ini kamu ikut saya masukkan di yayasan yang apa yayasan itu sampai semuanya sudah kita biayai di negara. Tapi kurun waktu nggak sampai 1 bulan sudah pulang keluar itu nggak pamitan. Saya sendiri. Jadi artinya memang bukan hanya sekedar pekerjaan juga, tapi artinya secara mental, secara agama pun juga harus diberi satu ini. Makanya kalau seperti itu harus benar-benar orang yang fokus, nggak hanya fokus untuk menangani ini dari beberapa apa ya, mungkin pemahaman masalah ini mungkin dari disiplin ilmu, dan cuma sekedar mungkin entrepreneur toh, mungkin nggak sekedar dikasih pekerjaan, nggak sekedar tapi dari sisi agama dia harus masuk, hingga nanti muncul dari dalam bahwasannya namanya meminta itu nggak baik gitu. Sampai pada posisi itu dia paham, baru dia bisa berubah insya Allah. Misi Pak, ada Bu. mau wawancara di
gelandangan yang ada di situ. Kalau boleh tahu tadi bapaknya ngasih apa ya? Berapa? Kenapa Pak kok ngasih? Nama? Kenapa kok ngasih? Kasihan. Terus selain itu Pak? Gimana? Berarti Bapak percaya ya kalau itu emang orangnya kekurangan atau gimana? Enggak tahu juga. Tapi lihat kondisinya gimana? Kakak dengan kondisi yang jalannya pincang, ya kasihan. Sering nggak Pak? Ya, Mungkin ibunya sering gitu kalau ada orang pengamen atau pengemis minta selalu ngasih ya. Jadi gini Pak, kalau misal dengan alasan ibu untuk alasannya kasihan gimana dengan artikel kayak gitu, mungkin ibu bisa berikan. Eno. Ya pernah dia kalau yang pura-pura bincang pas di itu kan misalnya kayak yang punya nah, yang pura-pura pingsan ya. Pernah lihat ya di sering ya. Di Jember sendiri itu jumlahnya sangat banyak loh Bu ini. Itu ada artikel yang dibaca sama bapaknya. Ini ada Bang. Ya, saya nggak apa-apa. Nah, gimana Bu? Dengan baca artikel kayak gitu, akhirnya kita tahu bahwa memang banyak gitu. Ini jumlah gepeng di Jember sangat banyak. Itu gimana pendapat Bapak? Karena pengamen atau pengemis itu nggak semuanya memang orangnya mampu. Iya. Kadang kenapa sih mereka kemana-mana bawa tas? Satpol PP aja sering merazia tasnya itu di dalamnya ternyata pakaian udah ganti dia pulang. Karena mereka terkoordinir untuk meminta. Ya memang sih kalau untuk alasan kasihan itu Manusiawi. manusiawi. Saya sendiri kadang juga nggak enak gitu kalau nggak ngasih, tapi gimana gitu. Gimana Pak kalau menjabatkan? Saya mau nanya sama Pak. Kalau Iya. seperti yang Bapak barusan itu seperti penipuan apa enggak? Kalau kita mengatakan penipuan atau enggak, kalau kita tanya ke beliau pasti beliaunya bilang enggak. Ya. Nah, Kalau menurut tapi Mbak? kalau menurut saya bisa jadi Pak, pasti ada kemungkinan bisa jadi. Ya. Karena mereka di sini tuh nggak hanya sehari, setiap hari. Nah kalau kita ngasih uang terus, ya akhirnya tadi mereka malah tetap di sini terus. Iya. Dan ini ada tulisan, nah ini Pak. Kami melandasi dari sini, berani berkata seperti ini karena tidak ada peraturannya. Aduh, sini. Namanya siapa? Jadi memang di Jember sendiri tahun 2014 itu sudah keluar peraturan semacam itu. Kemarin hari Minggu kemarin itu kami sama teman-teman kami juga sedang Aksi gitu, Pak. sosial. Aksi tentang gepeng karena kita itu harus mentaati aturannya ada, tapi memang aturannya kurang itu ya, kurang tahu atau kurang terdengar karena selama kita tetap mengasihi mereka uang, maka mereka akan terus berjalan.
Bye.